Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sejarah peradaban Islam di Myanmar. Saya akan share screen tentang Islam di Myanmar. Nah, ini slide saya tentang Islam di Myanmar. Jadi ini adalah peta Myanmar ya. Jadi Myanmar itu ada di perbatasan dengan India, kemudian sebagian Bangladesh, sebagian dengan negara Cina, Laos dan Thailand, serta di sini ada Laut Andalaman Island, India. Ini keterangannya. Kemudian Burma itu sama dengan Myanmar, karena Myanmar itu sebelumnya dikenal dengan nama Burma. Jadi Burma ini pernah diperintah oleh pemerintahan militer sejak tahun 1962 hingga tahun 2016, setelah diadakannya pemilihan umum yang akhirnya dimenangkan oleh presiden yang bukan dari kalangan militer. Nah, kemudian presiden terpilih ini berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi. Liga Nasional untuk Demokrasi ini partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Jadi kita cukup mengenal ya tokoh Aung San Suu Kyi, seorang perempuan tangguh. Dia juga pernah mendapat Nobel di bidang perdamaian tahun 1991 karena perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer. Meskipun pada tahun belakangan ini Nobel perdamaian yang diperoleh oleh Aung San Suu Kyi ini sempat diperdebatkan gitu ya, karena dianggap bahwa Aung San Suu Kyi ini melakukan pembiaran atau bahkan ada yang menganggap bahwa dia ada di balik dalam pembantaian etnis Rohingya yang terjadi beberapa tahun ya dalam beberapa tahap. Selanjutnya ini lanjutan Burma dan Myanmar. Jadi nama Burma ini diganti menjadi Myanmar pada tahun 1989 oleh pemerintahan militer. Tujuannya karena di Burma ini sendiri kan banyak etnis ya, sehingga diharapkan dengan berganti nama menjadi Myanmar, ini etnis non-Burma juga bisa merasa menjadi bagian dari negara ini. Lalu pada tanggal 7 November 2005, pemerintah militer ini memindahkan ibu kotanya dari Rangon, atau biasa disebut dengan Yangon, ke Naypyidaw. Pemerintahan militer Myanmar ini menggantikan bendera dan lagu kebangsaannya tanggal 21 Oktober 2010. Jadi semua diganti ya, mulai dari nama negara, dari Burma diganti menjadi Myanmar, kemudian ibu kotanya dipindah, bendera dan lagu kebangsaannya juga diganti. Nah, sistem pemerintahan Myanmar ini sekarang ini pemerintahan mereka berbentuk republik presidensial. Jadi di Republik Presidensial Myanmar, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden, dibantu 2 orang wakil presiden. Pada tahun 2016, Presiden Myanmar ini membentuk jabatan baru namanya Kanselir Negara atau State Councilor yang setara dengan jabatan Perdana Menteri. Nah, bila kita bicara tentang Islam di Myanmar, maka tidak lepas dari proses masuknya Islam ke Myanmar. Ini dimulai sekitar tahun 1055. Saat itu pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam ke Myanmar ketika mendarat di delta sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintari, dan daerah Arakan yang letaknya ada di sisi barat Myanmar. Nah, Gunung Arakan sendiri ini memisahkan antara wilayah Arakan dengan daerah lain Myanmar yang mayoritas menganut agama Buddha. Jadi etnis di sana selain etnis Arakan, etnis San juga dikenal sebagai penganut Islam. Orang-orang Persia dari Persia sampai ke Myanmar saat menjelajahi kawasan selatan Cina. Nah, kalau orang Islam yang penduduk asli Myanmar itu disebut Pati, sedangkan orang Islam yang berasal dari Cina disebut Pantai. Nah, dari sana Islam menyebar ke berbagai daerah seperti ke Pegu, Tenasserim, dan Pateng. Nah, kalau kita bicara tentang Muslim Myanmar, jadi selain Rohingya dan etnisan, orang-orang Myanmar ini sebenarnya banyak yang sudah menjadi Muslim ya. Muslim Myanmar ini disebut Zerbadi, jadi komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Suebo. Mereka ini juga merupakan keturunan pendakwah Islam yang paling awal, yang akhirnya menikah dan beranak pinak dengan etnis-etnis asli di Myanmar. Sementara komunitas Muslim lainnya itu berasal dari India ya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan peta Myanmar ini berbatasan langsung dari India, sehingga banyak Muslim India yang ke Myanmar.
saat masih dijajah oleh Inggris. India memang dikuasai oleh Inggris sehingga memungkinkan banyak orang India, terutama yang bukan Muslim, ini bermigrasi ke Myanmar. Sebagaimana yang kita tahu kalau kita pernah membahas sejarah Islam di Mughal ya, kerajaan Mughal di India itu kan kejayaan Islam, tetapi kemudian kan setelah dijajah oleh Inggris, banyak muslim-muslim India yang akhirnya bermigrasi ke wilayah-wilayah terdekat atau berbatasan langsung dengan India, contohnya adalah Myanmar. Lalu ini menurut Uqbah Iqbal dalam isu pelarian Rohingya, bukunya tahun 2016, orang-orang Rohingya ini secara fisik, jadi fisiklinya, bahasanya, budayanya, ini lebih mirip dengan orang-orang Bengali dari Asia Selatan. Nah, selain mirip dengan orang Bengali, ada juga orang-orang Arab, Persia dan Pashtun yang datang ke Arakan semasa kekaisaran Mughal berjaya di sekitar India. Nah, jadi kalau kisah ini juga hampir mirip ya dengan Cina. Jadi di Cina itu kan ada salah satu provinsi namanya Provinsi Xinjiang. Itu satu provinsi itu mayoritas adalah Muslim, sementara di Cina sendiri kan kita tahu dia komunis ya. Nah, itu sama kayak gini. Jadi secara fisik, bahasa, budaya itu berbeda gitu. Nah, ini hampir sama dengan di Myanmar ini kondisinya. Nah, perbedaan fisik ini dijadikan komoditi kampanye rasis gitu ya, sehingga mereka bahkan didalangi oleh pemerintah dan militernya untuk mengusir bangsa Rohingya ini dari Myanmar. Isu rasis ini sudah berjalan cukup lama ya, jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat diskriminatif terhadap warga Myanmar. Misalnya pada tahun 1982, ketika Jenderal Ne Win berkuasa, ini kewarganegaraan Myanmar ini tidak diakui ya, karena dianggap bahwa bangsa Myanmar itu bukan warga negara Myanmar dan dianggap adalah para pendatang, sehingga aparat Myanmar itu tidak merasa berkewajiban untuk melindungi bangsa Myanmar gitu. Bahkan kalau kalian melihat pemberitaan, coba kalian browsing gitu ya, pembantaian Muslim Rohingya itu justru dilakukan oleh pemerintahnya dan didukung oleh militer-militernya. Kemudian ini tentang diskriminasi dan pembantaian Muslim Rohingya. Jadi kalau dicercar oleh dunia internasional gitu ya, jadi banyak juga dunia internasional yang merasa marah gitu, kemudian memprotes ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Ini pemerintahnya selalu mengatakan bahwa mereka bersikap netral, tetapi dunia sendiri menyaksikan gitu ya bahwa aparat negaranya, militernya justru membantai gitu ya, membantai, mengejar. Bahkan saya sempat baca gitu ya nanti kalian bisa browsing sendiri. Jadi ada berita misalnya musim-musim Rohingya itu dikejar oleh militernya, kemudian mereka lari gitu ya. Sayangnya memang di Myanmar itu mereka secara geografis mereka dialiri oleh sungai, jadi mentok gitu ya ketika jalan, mentok ke sungai. Nah, akhirnya digalilah satu lubang-lubang oleh militer Myanmar, kemudian laki-laki dipisahkan dengan perempuan dan anak-anak, laki-lakinya dimasukkan ke dalam lubang itu secara bersama-sama, ditumpuk, dijejelin, kemudian diserem bensin dan dibakar gitu ya. Nah, kemudian bahkan pimpinan militernya sendiri, komandan militernya itu memerintahkan kepada aparat militernya untuk mengejar semua bangsa Myanmar, baik itu perempuan, laki-laki, dan anak-anak gitu ya. Tidak terkecuali anak-anak juga dibunuh. Jadi anak-anaknya itu dipisahkan dari ibunya, dilempar ke sungai gitu. Setelah dilempar ke sungai ya mereka hanyut, meninggal gitu ya, tenggelam. Sementara ibu-ibunya, perempuan-perempuannya itu dikurung di dalam satu kamp dan diperkosa gitu. Jadi betul-betul kekejian yang luar biasa terhadap Muslim Rohingya. Nah, ini pada tahun ini cukup lama ya. Terjadi beberapa periode, misalnya pada tahun 1938 ini sekitar 30.000 orang Rohingya ini terbunuh. Kemudian padahal waktu itu Myanmar ini masih menjadi koloni Inggris di Asia Tenggara. Nah, tahun 42 ini juga terjadi pembantaian di Arakan antara orang-orang yang beragama Buddha dan orang-orang Rohingya yang menjadi milisi dalam unit militer Inggris yang disebut Five Force. Nah, ini ada korban di kedua belah pihak. Lalu setelah tahun 42, tahun 68, tahun 92, 2012, 2016, 2017, bahkan hingga kini itu masih terjadi pembantaian terhadap Muslim Rohingya ya. Nah, kekerasan di negara bagian Rakhine Barat atau di Myanmar ini
yang akhir ini, misalnya pada tahun 2017 tanggal 25 Agustus ini menyebabkan perpindahan massal ya si penduduk Rohingya ini. Karena di sana juga mereka tidak mendapatkan keamanan, mereka tidak mendapatkan jaminan, tidak ada jaminan kewarganegaraan, tidak dikeluarkan. Kalau di kita namanya KTP ya, kalau di sana ya tidak dikeluarkan KTP sehingga mereka tidak dapat akses pendidikan, tidak dapat akses pekerjaan gitu, sehingga Muslim Rohingya di sana itu ya betul-betul miskin gitu ya, betul udah miskin, ditindas gitu. Nah bahkan militernya itu mereka menyerang desa-desa penduduk Rohingya, dibakar, desanya dibakar, orang-orangnya dibunuh, perempuannya diperkosa gitu ya. Nah ini sempat memicu protes internasional, tetapi tidak banyak didengarkan oleh pemerintah Rohingya. Nah kalau kita bicara tentang penduduk Myanmar, jadi penduduk Myanmar ini kalau saya lihat di browsing ya, tahun 2020 populasi Myanmar ini sekitar 54.409.800 jiwa. Nah, kepadatan penduduknya sekitar 67 jiwa per kilometer persegi. Nah, suku di Myanmar ini sebenarnya banyak ya. Ada suku Burma, suku San, Karen, Rohingya, Mon, dan suku Kachin. Nah, Myanmar ini mayoritas penduduknya adalah Buddha ya. Jadi kalau sempat lihat di pemberitaan televisi, sebetulnya yang ajaran semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan melarang perbuatan dosa, melarang perbuatan kekerasan, kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Myanmar ini sungguh sangat berbeda ya. Bahkan yang pernah beberapa tahun belakangan itu saya membaca berita kalau biksu Budanya itu yang jadi provokatornya gitu ya untuk membenci Muslim di Myanmar gitu ya. Jadi dia memprovokator sehingga ketika ada Muslim Rohingya itu harus dibunuh gitu. Nah ini selain Buddha, agama lain yang berkembang di Myanmar misalnya ada Hindu, Islam, Kristen dan kepercayaan lain. Nah penduduk Myanmar dalam kehidupan sehari-hari ini dia bahasa nasional itu bahasa Myanmar. Nah, kemudian tetapi ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan India. Nah ini tadi ya, ini jadi di Myanmar sendiri dia sebetulnya kan ada 3 komunitas Muslim ya, walaupun dia sama-sama Muslim tapi dibagi 3 kategori. Nah ini misalnya kalau Muslim Burma disebut juga Zerbadi namanya, ini komunitas yang paling lama yang ada di wilayah Swebo. Ini merupakan keturunan para mubalik yang datang dari Timur Tengah dan Asia Selatan dan Muslim awal ya, tapi akhirnya mereka sudah bernikah, beranak pinak dengan keturunan dari masyarakat Burma. Lalu ada Muslim India. Muslim India ini imigran keturunan India, jadi ini terbentuk seiring kolonisasi Burma oleh Inggris. Lalu ini tadi Muslim Rohingya yang mereka itu bermukim di negara bagian Arakan atau Rakhine, berbatasan dengan Bangladesh. Nah ini tadi kita sudah membahas tentang Rohingya, tetapi secara genealogis bangsa Rohingya ini adalah keturunan India. Jadi Rohingya ini menempati Arakan sejak sebelum Masehi. Sudah lama sebetulnya ya, sejak sebelum Masehi. Dahulu mereka ini adalah pemeluk Hindu, Buddha Mahayana, dan animisme. Lalu ketika ada pedagang Arab datang ke Arakan, tahun 788 Masehi, nah bangsa Rohingya ini pindah agama Islam. Nah, kemudian pribumi India yang telah masuk Islam ini dia bergaul dengan para pemukim asing, misalnya Arab, Persia, Turki, Patan, Bengali, dan Mongol. Nah, kemudian pemukim mereka ini terus berlanjut dan semakin meluas ya, penganut agama Islam juga semakin banyak. Nah, sehingga oleh pemerintah di sana dianggap musuh gitu ya, karena kalau dibiarkan nanti keturunannya semakin banyak sehingga warga Muslim menjadi makin mendominasi. Nah ini bangsa Rohingya ini dia berbeda dengan tadi kan ada 3 golongan ya, ada 3 golongan Muslim. Jadi Rohingya ini salah satu yang sangat terdiskriminasi ya. Jadi kalau Muslim Zerbadi dan Muslim India ini mereka masih biasa lah, masih bisa hidup berdampingan dengan agama Buddha di sana. Tetapi kalau Muslim Rohingya ini mereka terdiskriminasi karena status etnis minoritasnya ini dianggap sebagai imigran ilegal gitu ya, karena
perlakuan pemerintahnya sendiri menganggap mereka imigran ilegal sehingga tidak difasilitasi dengan kewarganegaraan tadi ya, kayak kartu penduduk, kemudian akses kesehatan, akses pendidikan, akses pekerjaan gitu. Nah, jadi karena pemerintahnya tidak menganggap, jadi dia dianggap sebagai komunitas yang terpinggirkan gitu ya, dan paling miskin di Burma gitu. Kemudian mereka juga disulitkan oleh peperangan, dislokasi, perselisihan gitu ya. Nah, ini jadi betul-betul terabaikan dan terpinggirkan. Lalu ini dinamika Muslim Myanmar pada tahun 40 sampai 70, ini ketika imigrasi India dan bangkitnya nasionalisme menciptakan ketegangan yang signifikan di antara tiga komunitas Muslim tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, ini juga ada ketegangan juga antara Muslim dengan mayoritas agama Buddha. Nah, sementara itu banyak Muslim India ya yang terlibat dalam berbagai organisasi dan perkumpulan etnis ya, asal mereka dari India. Kemudian kaum Muslim Burma yang sudah lama terbentuk di Myanmar ini mengambil sikap sama dengan mayoritas Buddha dan mendukung gerakan nasionalis Burma. Jadi meskipun sama-sama Muslim, tapi mereka ikut mendukung gitu ya, karena rahim itu dianggap berbeda dari kedua Muslim yang ada di Rohingya tadi gitu ya. Selanjutnya ini sejarah dan perkembangan Islam di Rohingya. Nah, ini populasi Islam di Myanmar ini sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya ya, karena banyak umat Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar, tetapi lama-lama populasi umat Islam ini semakin menurun ketika ada perjanjian India-Myanmar yang ditandatangani tahun 1941. Kemudian ini tadi sudah saya sebutkan sekilas bahwa sebagian besar Muslim Myanmar ini bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar, dan tentara, tetapi beberapa di antaranya juga ada yang bekerja sebagai penasihat politik kerajaan Burma. Nah, kemudian Muslim Persia ini menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah selatan Cina. Koloni Muslim Persia Myanmar ini tercatat di buku Chronicles of China. Selanjutnya, pada abad ke-19, daerah Paten ini dikuasai oleh 3 raja Muslim India pada zaman Raja Bagan, yaitu Naratipate, tahun 1255 sampai 1286. Kemudian pasukan Muslim Tatar, pimpinan Kublai Khan, ini menguasai Ngasaungchan. Kemudian pasukan Kublai Khan ini menyerang kerajaan Bagan. Nah, selama peperangan ini, Kolonel Nasruddin juga menguasai daerah Bamau namanya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau masyarakat Muslim di Myanmar itu sudah cukup lama bermukim di Myanmar ya, khususnya di Arakan. Sudah ada kebudayaan dan peradaban mereka tersendiri di sana, tetapi yaitu karena ada diskriminasi dari pemerintahnya, politik masyarakat minoritas tidak bisa ikut andil dalam masalah politik di Myanmar, sehingga suara mereka tidak pernah sampai ke parlemen. Jadi kalau kita bisa mengambil benang merah dari beberapa bahasan kita tentang sejarah peradaban Islam di beberapa negara ya, ketika Islam menjadi mayoritas seperti Islam di Indonesia, ini kan mayoritas penganut agama di Indonesia adalah Islam, maka penduduk beragama lain itu bisa hidup berdampingan gitu ya, bisa nyaman, bisa tenang, bisa damai gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya ketika Islam sebagai agama minoritas berada di kalangan agama mayoritas, maka Islam, penduduk Muslim itu selalu tertindas gitu ya. Bisa kita contohkan ya seperti Islam di Myanmar, dia ditindas oleh mayoritas agama Buddha. Kemudian di India, Muslim minoritas di India gitu ya, dia juga tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai gitu ya, bahkan selalu diskriminasi juga, terjadi kekerasan juga gitu ya oleh mayoritas agama Hindu. Lalu di Cina yang mayoritas komunis, Islam di sana di provinsi Xinjiang itu juga sama, mendapatkan kekerasan ya secara sistemik dari pemerintahan Cina, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan agamanya dengan pelaksanaan agama dengan baik. Nah, itu beberapa contoh ya. Maka beruntunglah kita ketika kita sebagai agama mayoritas gitu ya, kita bisa menjalankan ibadah kita dengan cukup nyaman gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.